Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanung Eka Atmaja, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar SDM, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan hasil review artikel saya guna memenuhi tugas Seminar SDM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Konilulu Mahfia, mahasiswi S1 Manajemen Universitas Tidar tahun 2018. Artikel keempat yang saya review berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN Persero, Rayon Medan Selatan. Nah, artikel ini ditulis oleh Rini Astuti pada Jurnal Internasional Ilmu Ekonomi, Teknologi, dan Sosial. Volume 2, nomor 1, halaman 121 sampai dengan 132. Subbab yang pertama yaitu latar belakang. Sumber daya manusia yang potensial merupakan faktor penentu tercapainya tujuan suatu perusahaan. Agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kerjasama antara semua pihak yang ada pada perusahaan, baik pimpinan maupun karyawan, sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Oleh karena itu, pada zaman sekarang yang teknologi serta peradaban sudah sangat maju, yang menuntut sumber daya manusia yang berkompeten, yang memiliki semangat dan juga disiplin yang tinggi dalam menjalankan peran serta fungsinya untuk tujuan individu maupun tujuan organisasi. Untuk mendapatkan kinerja yang diharapkan, setiap perusahaan perlu menerapkan disiplin pada setiap pegawai yang terlibat di dalamnya. Karena tanpa disiplin kerja yang baik, tidak mungkin tercipta proses kerja, sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan serta tegas terhadap disiplin karyawan. Hal ini untuk menciptakan proses kerja yang baik yang dapat mewujudkan tujuan perusahaan. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selain disiplin kerja, kemampuan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemampuan sendiri dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan keterampilan, pengalaman, keikhlasan, dan juga waktu. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mangkunegara tahun 2017 halaman 94. Oleh karena itu, miskin kemampuan dapat menyebabkan kinerja yang kurang optimal. Jadi, dukungan perusahaan untuk kemampuan karyawan sangat penting untuk mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja juga kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan? Yang selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan lapangan pada PT PLN Persero Rayon Medan yang berjumlah 44 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara dan juga kuesioner. Subbab yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji statistik disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero wilayah Medan Selatan. Dilihat dari T-hitung,
sebesar 2,488 atau lebih besar daripada T tabel sebesar 1,68 dengan nilai signifikansi 0,017 atau lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan juga H1 diterima. Nah, kemudian berdasarkan nilai regresi berganda yang memiliki koefisien sebesar 0,394 membuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jika disiplin kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Disiplin kerja sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,017 atau lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jufriezen pada tahun 2016, Faustiana dan Jurmarni tahun 2015, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prayogi dan Nursidin 2019, dan beberapa penelitian lain yang memiliki hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan disiplin yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Yang kedua yaitu pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji statistik sendiri, kemampuan kerja tidak berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari hasil nilai T hitung sebesar 1,141 atau lebih kecil daripada T tabel dengan signifikansi 0,260 atau lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, berdasarkan hasil regresi berganda yang memiliki koefisien sebesar 0,159 membuktikan bahwa kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemampuan kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena memiliki nilai probabilitas 0,260 yang menunjukkan kemampuan kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekartini tahun 2016 dengan hasil bahwa variabel workability secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau tidak ada pengaruh langsung kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu pengaruh disiplin kerja dan juga kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Pada pengujian simultan ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja juga kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dilihat daripada hasil F hitung sebesar 10,729 atau lebih besar daripada F tabel 3,21 dengan signifikansi 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan juga kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Nah, didapatkan hasil bahwa sebesar 0,344 atau 34,4%. Nah, sisanya 65,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan memiliki nilai sebesar 2,488, sedangkan pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 1,141. Maka pengaruh disiplin kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama memiliki F hitung 10,729. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kemampuan kerja harus dilakukan secara bersama-sama.
Dan hasil dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paruru dan kawan-kawan pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa disiplin kerja dan kinerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Subbab yang berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai pengaruh disiplin kerja juga kinerja karyawan, pada karyawan PLN Persero wilayah Medan Selatan, dengan responden sebanyak 44 karyawan disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero wilayah Medan Selatan. Kemudian, workability tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, secara simultan, disiplin kerja juga kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero wilayah Medan Selatan. Subbab yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut ini saya lampirkan beberapa referensi yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.